bahwa sepulang dari rumah, yaitu rumah desa Karangkonang, itu kronologinya saudara Iwi tidak membawa apa-apa. Jadi dia sengaja membuat permasalahan, artinya tidak membawa apa-apa, dia hanya pulang membawa anaknya satu, dan itu terjadi sekira pada 11/11/2011 jam 9 lah ya, jam 8.30. Nah, sebentar berbicara dengan ibu saya, Astuti, IWW merancang untuk kabur dengan modus colong laku atau sudah menyembunyikan banyak-banyak benda berharga dan menempatkan surat-surat yang lain dengan alasan modus mengajak saya untuk makan malam atau cari makan malam keluar gitu ya. Sesampai di Winong, dia menyebut-nyebut nama, antara lain nama Jayu Setianto, nama AST, dan seorang anggota polisi. Dalam perjalanan itu korban saya mulai curiga bahwa IWW tidak lepas-lepas dari tutut HP dan selalu manggil-manggil begitu. Saya merasa tidak nyaman dan di situ merasa ada 3 mobil yang menguntit saya. Dan malam itu kita sempat berhenti di depan Polsek Gabus untuk minta perlindungan atas kejadian ini dan melaporkan ini, namun urung. Lalu saya sempat berhenti untuk memompa ban ya di Karsen di bawah, di sebelah bengkel Saudara Hasan di SMP 1 Gabus, untuk menambal ban gitu atau ngompa ban. Lalu saya lihat IWW terus saja kontak dan mengawasi sana sini. Saya makin panik, ini ada apa, dan IWW tetap maju terus dan beralasan ngajak makan lele, pecel lele di Karaban, tempat langganannya katanya. Tapi karena saya merasa diperalat, akhirnya saya berbelok dan minta perlindungan atau bersilaturahmi ke Bapak Mukhid. Jadi memang malam itu, hari itu jelas-jelas direncanakan dia ingin kabur dari rumah. Dan di rumah Bapak Mukhid inilah Indah mulai berakting dan mulai cari pembelaan atau wadul kepada Bapak Mukhid kalau hidupnya tidak cocok dengan saya, kalau dia sudah mulai terganggu dengan kehidupan dengan saya, dan terus hitung-hitungan dan lain sebagainya. Maka saya tanya, duitku semono akeh iki mbok nggo apa kabeh? Nah, dia menjawab dengan tak bayar kabeh dan tetap saja berada di tutut. Jadi terjadi percecokan atau sengketa kecil itu hanya rebutan HP, tidak ada pukul-memukul. Dan IWW tidak lepas dari pembicaraan yang mulai menyudutkan. Yang diduga itu adalah disetting oleh oknum anggota polisi. Merasa nasihat tidak digubris, rebutan HP dibanting, dan ya terjadi sedikit cekcok. Dan itu tidak berarti dia mengelak dan menangis. Kejadian tidak terelak, lalu karena tidak memungkinkan kita pamit pulang keluar dari rumah Mukhid. Sempat kita ajak naik motor, tidak mau, dia mau jalan kaki dan akhirnya sendiri gitu ya. Jadi ini acting seolah-olah dianiaya, memanggil tim Resmob yang diduga adalah ya Bambang Permadi, Ansori, Wanto, Tri Agus, dan lain sebagainya. Ini Yusuf, yang tepat di pertigaan itu saya diputar balik, saya dianiaya, digebuki sampai babak belur, diseret, dibawa masuk ke rumah untuk diinterogasi. Nah, di rumah Mukhid itu saya dipersekusi, dieksekusi, diintimidasi, diancam, akan dibawa ke Polsek Gabus, akan dibawa ke Polres Pati. Dia juga mengatakan dan menghina saya, disuruh kerja ke luar negeri, uangnya suruh kirim ke dia. Nah, ini ada antaranya tim
bersama-sama dengan Bambang dan Besut ini indikasinya sudah berkongsi dengan Indah Wayu Widiawati. Jadi sementara Besut adalah tukang ojek menurut keterangan daripada Pak Muhid. Dia datang ke rumah saya mengambil 3 sepeda motor, surat-surat barang berharga, dan benda-benda lainnya di rumah Desa Karangkunang dengan alasan memberesi pakaian. Yang jelas pada jam 2 malam itu adalah kejadiannya adalah perampokan berencana yang dilakukan oleh Indah Wayu Widiawati. Kasus berlanjut di mana Indah Wayu Widiawati dan Bambang Permadi ini ada tim-timnya kejar-kejaran mengejar saya yang diarahkan ke tempat lain. Karena sejak kejadian itu saya lepas dari Gabus, saya akan dihabisi orang di Mintorahayu, ya, di Ngronggo itu. Padahal itu adalah semua rekayasa dan settingan oknum-oknum polisi dan preman-preman itu tadi. Laporan selanjutnya adalah adanya penculikan dan persekusi atas anak dan istri saya di Mojolawaran. Ini jelas settingan 3 anggota Polsek di Winong, ya, dan di Tambak Romo. Ini yang dimaksud adalah, niatnya adalah mengkriminalisasi saya dan menguras semua aset saya dengan memanfaatkan istri saya, atau kriminalisasi politis. Merasa saya dipermalukan dan saya diabaikan, tidak ditanggapi di SPKT maupun di Polsek, maka saya menggandeng Lembaga Peduli Rakyat dari Medan atas nama Bapak Anton Sitanggang yang langsung mengebel jenderal di Mabes Polri untuk menangani kasus oknum-oknum Polsek yang merekayasa kejahatan ras dan melakukan aksi teror, intimidasi, dan penculikan atas anak dan istri saya tersebut. Kasus berkembang dan saya langsung saja lapor juga ke Komnas HAM, lapor ke Kompolnas, Mabes Polri, dan tentang kasus penculikan dan perampasan atas perempuan di Gabus Pati ini, yang dalam pengembangan ternyata IWW pantas untuk ditetapkan sebagai tersangka untuk melakukan kriminalisasi terhadap suaminya sendiri. Jadi dari kasus ini kami meminta untuk dikembangkan siapa saja yang terlibat, siapa saja yang menjadi otak dan dalang daripada kasus ini. Karena hingga saat ini kasus masih berjalan, harapan kami melalui YouTube ini, melalui media ini, Bapak Kapolri mendengar dan membaca, Kompolnas mengungkap, menangkap dalang aktor dan pelaku penculikan ini diungkap dari awal. Lalu lagi yaitu ada keterlibatan banyak pihak yang diduga menutup-nutupi kasus ini, sehingga saya melaporkan kepada setiap polsek agar kasus ini segera ditangani, ya, terkait dengan banyaknya konspirasi di Desa Karangkunang yang perlu pertanggungjawaban, dan kepada pihak yang berkepentingan, ya, berkaitan dengan peristiwa persekusi dan eksekusi di Mojolawaran Gabus dan yang mengalami perkara serupa dengan saya, yaitu mengalami istrinya dirusak, digondol kabur oleh oknum Bambang Permadi ini, silahkan menghubungi saya sehingga nanti kasus ini bisa diakumulasi dan kita bisa mempidanakan saudara Bambang Permadi dan menyampaikan semua keluhan mengenai pelakuan dan perbuatan tindak brutal, arogan, anarkis, serta premanisme, persekusi main hakim sendiri yang dilakukan oleh oknum anggota Polres Pati tersebut atas nama Bribka Bambang Permadi tersebut, yang menurut keterangan masyarakat memang ruwet atau memang meresahkan masyarakat. Jadi karena korban sudah banyak yang berjatuhan, sudah banyak sekali yang mengalami penyerangan, sadisme, penganiayaan, intimidasi, dan pemerasan yang dilakukan oleh kurir-kurirnya oknum anggota polisi tersebut, kita meminta sesuai dengan surat laporan yang dilaporkan oleh para korban untuk segera menindaklanjuti kasus ini dan melakukan penyelidikan yang mendalam. Karena memang korban telah benar-benar mengalami kejadian eksekusi, persekusi, perampasan, dan aksi brutal, arogan, anarkis, main hakim sendiri yang dilakukan oleh Bribka Bambang Permadi atas istri dan anaknya
di Mojolawaran Gabus pada saat itu. Adapun kita sudah berbicara dengan Bapak Bupati Herianto dan melalui koordinator dinas Tambak Romo agar melakukan perhitungan agar permasalahan berkaitan dengan saudari WW tersebut secepatnya diselesaikan secara administrasi, dialog, dan kekeluargaan agar kasus tidak berlarut-larut, sehingga terkait dengan pelayanan publik, Saudara Eza sudah berkoordinasi juga dengan BKD, Kesbang Linmas, Kepolisian, dan Kejaksaan yang jawabannya sama, normatif, agar kasus ini diselesaikan di tingkat lokal, di tingkat koordinator, bahwa agar semua diperhitungkan pembagiannya, dan atas insentif tunjangan dan sepertiga gaji pokok dan sebagainya sebagai beban pertanggungjawaban sebagai suami sah sebelum putusan MA dilakukan. Agar koordinator Dinas Pendidikan Tambak Romo bertanggung jawab terkait penyimpangan penyelewengan wewenang yang dilakukan secara masif dilakukan oleh oknum-oknum kepala sekolah sebagaimana yang tersebut. Ini yang dapat kami sampaikan. Atas kerjasama yang baik semua pihak, kita sampaikan terima kasih tentunya kepada kepolisian. Kita meminta agar supaya kasus ini dibantu bagaimana upaya penyelesaiannya dan tidak ada sesuatu yang mengganjal atau tidak ada sesuatu yang perlu dicermati. Itu yang dapat kami sampaikan atas kerjasama yang baik dan kerjasama semua pihak. Disampaikan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.